Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai kafein. Jurnal yang kami gunakan ada 2, yaitu judul yang pertama, optimalisasi ekstraksi cairan superkritis, sekuensial kafein dan katein dari teh hijau, dan judul kedua, mikroekstraksi cair-cair homogen otomatis berdasarkan pelarut eutektik dalam untuk penentuan HPLC UV kafein dalam minuman. Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam, berikut anggota dari kelompok 12. Outline 1. Pendahuluan. Kafein merupakan alkaloid alami yang banyak digunakan dalam industri makanan sebagai psikostimulan yang paling disukai dalam minuman atau makanan untuk motorik aktivasi, perubahan suasana hati, pemrosesan informasi, dan kinerja kognitif atau motorik. Kafein dapat berdampak positif dan negatif bagi kesehatan. Di satu sisi, kafein adalah stimulan kuat dari sistem saraf pusat dan juga merangsang otot jantung. Namun di sisi lain, jumlah yang banyak dapat menyebabkan iritasi yang nyata pada saluran pencernaan dan dapat pula menyebabkan sindrom kafeinisme yang mengakibatkan kecemasan, insomnia, cepat marah, dan sakit kepala. Dalam sehari, 300 mg kafein dianggap aman untuk kebanyakan orang dewasa yang sehat. Oleh karena itu, pemantauan kandungan kafein dalam makanan dan minuman merupakan tantangan penting dari kontrol kualitas makanan. 2. Metodologi. Lalu alat. Alat yang digunakan dapat dilihat pada slide. Bahan. Untuk bahan yang digunakan pada metode SFE dan metode AHLLME dapat dilihat pada slide. Kemudian prosedur kerja. Pada metode SFE, langkah pertama yang dilakukan yaitu preparasi sampel, di mana sampel yang digunakan dikeringkan, kemudian dihaluskan dan diayak. Kemudian setelah itu dilakukan setting pada sistem SFE dan didapatkan hasil ekstraknya. Kemudian dianalisa menggunakan HPLC dan didapatkan konsentrasi senyawa murninya. Selanjutnya pada metode AHLLME, langkah pertama yang digunakan yaitu preparasi sampel, di mana pada langkah tersebut ditambahkan volume untuk sampel pekat. Kemudian dilakukan sintesis DES, yaitu campuran kolin klorida dengan fenol. Kemudian dilakukan penentuan kafein dan penentuan gizi NPD kafein. Pada penentuan kafein dilakukan dengan prosedur otomatis dan uji kromatografi kolom. 3. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan jurnal kedua yang menggunakan metode AHLLME, dilakukan pemisahan kafein dari fase sampel DES berdasarkan pada kolin klorida dengan fenol. Dilakukan studi pendahuluan, di mana prosedur AHLLME menggunakan DES dilakukan sebelum penentuan kafein dengan HPLC UV. Tujuannya untuk menghilangkan matriks yang ada dalam minuman agar meminimalkan resiko matriks yang nantinya dapat menghalangi kolom HPLC UV dan merusak kinerja kromatografi. Jenis DES dipilih dalam penelitian ini karena pelarutan menyeluruh pada DES dalam sampel air memberikan kontak permukaan antara fase yang sangat besar sehingga menghasilkan efisiensi ekstraksi yang tinggi. Mekanisme ekstraksi menggunakan DES dapat didasarkan pada interaksi hidrofobik, elektrostatik, dan ikatan pi dengan analit target. Nilai pemulihan ekstraksi atau extraction recovery ditentukan oleh konsentrasi kafein dalam fase DES dan dalam fase air. Setelah pembentukan kesetimbangan fase, dari hasil yang diperoleh, rasio molar kolin klorida fenol adalah 1:3. Rasio tersebut dipilih karena memberikan efisiensi ekstraksi yang maksimal dan mengandung lebih sedikit fenol. Selanjutnya, pada gambar ini terdapat struktur kafein. Kafein mengandung 2 cincin yang menyatu, yaitu pirimidin dan imidazol. Interaksi antara nitrogen pada cincin kafein imidazol dan proton pada fenol dapat dianggap sebagai mekanisme utama dari ekstraksi kali ini. Selanjutnya dapat dilihat pada slide ini
Ada gambar 3 yaitu hasil kafein yang diperoleh pada suhu yang berbeda untuk setiap tekanan yang diberikan. Jadi secara umum, periode ekstraksi yang lebih lama dan suhu ekstraksi yang lebih tinggi akan menghasilkan hasil ekstraksi juga yang lebih tinggi. Peningkatan tekanan tentu memiliki efek positif pada hasil kafein, seperti yang terlihat pada gambar 3. Jadi hasil kafein tertinggi dicapai di 1,8% dan diperoleh pada tekanan 25 megapascal dengan suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam periode ekstraksi. Jadi parameter ini diterima sebagai kondisi optimum untuk penghapusan total kafein dari sampel teh hijau. Selain itu, analisis HPLC dilakukan untuk setiap sampel untuk memeriksa kemurnian kafein. Ekstrak hanya mengandung kafein yang menunjukkan bahwa ekstraksi selektif kafein berhasil. Dan selanjutnya dapat kita lihat pada gambar 4 ini. Pada slide ini, hasil kafein yang dapat diekstraksi dari cairan superkritis pada kedua sampel, yaitu sampel limbah teh hitam dan sampel bubuk kafein ini cukup rendah ternyata, dan kandungan kafein dari sampel ini sebelumnya ditentukan dengan metode ekstraksi air panas tradisional yang membutuhkan kloroform untuk ekstraksi kafein ini. Jadi pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa ekstraksi kafein dari kedua bahan limbah ini tampaknya tidak berhasil karena sifat dari sampel teh ini. Jadi baik limbah teh hitam dan juga bubuk kafein ini sudah terpapar secara mekanis dan mendapat perlakuan panas selama proses pengolahan teh. Juga proses ini menghasilkan selulosa yang sangat tinggi yang tahan terhadap kerusakan, dan kemungkinan cairan superkritis ini tidak cukup kuat untuk memecah struktur yang kaku untuk mengekstrak kafein. Selanjutnya, pada metode AHLLME dilakukan analisis pengaruh jenis pelarut aprotik. Pemisahan fase des kolin klorida fenol dari larutan sampel homogen diperlukan penambahan pelarut aprotik untuk mengurangi interaksi antar fase des dan molekul air. Beberapa pelarut aprotik seperti aseton, 1,4 dioksan, tetrahidrofuran, dan etil asetat dipelajari sebagai pelarut aprotik. Digunakan 1 ml larutan standar kafein yang dicampur dengan 100 mikroliter des. Kemudian, 100 mikroliter pelarut aprotik ditambahkan dan dicampur dengan penggelembungan udara. Setelah pencampuran dan pemisahan fase des atas ditarik dan dimasukkan ke dalam sistem HPLC UV. Hasilnya ditunjukkan pada gambar A. Terlihat bahwa tetrahidrofuran memberikan nilai luas puncak maksimum menggunakan des dengan berbagai rasio molar kolin klorida dan fenol, yaitu 1:1, 1:2, 1:3, dan 1:4. Kemudian dilakukan pula analisis pemilihan volume sampel, di mana pengaruh volume sampel pada efisiensi ekstraksi dianalisis untuk mengurangi batas deteksi. Volume sampel larutan kafein divariasikan dari 0,2 hingga 1 mili, dengan volume des dan tetrahidrofuran yaitu 100 mikroliter. Gambar B menunjukkan hubungan antara volume sampel dan nilai luas puncak yang diperoleh. Volume sampel 1 mili memberikan nilai area puncak maksimum. Selanjutnya, analisis pemilihan volume des. Volume des diubah dari 25 menjadi 200 mikroliter. Volume sampel 1 ml dilakukan injeksi 100 mikroliter tetrahidrofuran pada semua rasio fasa yang diuji. Hasil menunjukkan penurunan area puncak dengan peningkatan volume des pada gambar C. Namun, penggunaan volume des kurang dari 50 mikroliter menyebabkan nilai RSD tinggi. Akibatnya, 50 mikroliter des dipilih sebagai volume pelarut ekstraksi yang optimal. Selanjutnya, dianalisis juga pemilihan volume tetrahidrofuran. Penambahan tetrahidrofuran ke dalam sampel dan larutan des diperlukan untuk mendapatkan pemisahan fasa dari larutan homogen dan mikroekstraksi analit. Volume tetrahidrofuran yang lebih tinggi dari 50 mikroliter mendorong terjadinya pemisahan fase des. Nilai area puncak secara signifikan menurun dengan meningkatnya volume tetrahidrofuran. Oleh karena itu, volume tetrahidrofuran minimum yaitu 50 mikroliter dipilih untuk percobaan lebih lanjut.
Selanjutnya, dilakukan optimalisasi kondisi untuk analisis kromatografi. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemisahan kromatografi dengan rasio air asetonitril yang divariasikan dalam kisaran 9:1 hingga 1:9. Waktu analisis minimum dan pemisahan puncak kromatogram yang memadai dicapai dengan menggunakan campuran air asetonitril dengan perbandingan 1:9 sebagai fase dengan nilai waktu retensi kafein dan DES masing-masing adalah 3,1 dan 5,3 menit. Dapat dilihat pada gambar berikut. Pada tabel berikut, terdapat nilai atau parameter standar validasi dalam uji kemurnian. Pada metode SFE, telah dilakukan ekstraksi pada kafein, namun hasil ekstraksi kafein tidak mencapai standar untuk dilakukan uji lanjutan ke uji kemurnian. Dapat dilihat standar kafein pada tabel 1 dengan tabel 2 itu sama, yaitu pada nilai LOD sama-sama bernilai 0,03 mg per liter. Di sini, dari kedua jurnal digunakan standar yang sama. Namun memang hasil yang diperoleh dari jurnal pada metode SFE, kafein yang diekstraksi tidak mencapai standar untuk dilakukan lanjutan ke uji kemurnian. Dan ini merupakan hasil dari pemurnian yang didapat dari komparasi dari kedua jurnal ya. Yang kiri atas itu adalah jurnal yang pertama dan kanan bawah ini jurnal yang kedua, bahwa didapat bahwa pada jurnal pertama ini tidak terdapat pemurnian kafein ya, karena memang tidak memenuhi standar sesuai pada slide sebelumnya. Sedangkan pada metode yang kedua ini didapat konsentrasi kafein murni ya, yang didapat dari berbagai sampel. Bisa dilihat pada tabel berikut untuk hasilnya. 4. Kesimpulan. Oke, berikut ini kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan dan penelitian ini. Yang pertama adalah studi ini mengkonfirmasi bahwa ekstraksi kafein dan katekin dari teh hijau ini dicapai dengan menggunakan sistem cairan superkritis yang bekerja pada 25 megapascal dengan suhu 60 derajat Celcius dan 3 jam periode ekstraksi. Yang kedua, untuk dilanjutkan pada pemurnian dengan HPLC memerlukan syarat keakuratan dan minimum hasil ekstrak. Yang ketiga, metode yang dioptimalkan sangat efektif untuk ekstraksi kafein dan katekin teh hijau. Namun, itu tidak baik untuk ekstraksi kafein dari limbah teh, tapi lebih menjanjikan untuk ekstraksi katekin. Yang keempat, kafein dapat diekstraksi ke dalam fase DES dengan pemulihan ekstraksi dengan persentase 94 plus minus 3% ya. Dan terakhir, metode yang diusulkan ini memiliki potensi untuk digunakan sebagai salah satu alternatif metode konvensional untuk ekstraksi analit organik dari sampel larutan dan dapat digabungkan dengan metode instrumental lainnya seperti UV-Vis, kromatografi, dan lainnya. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.